Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Mataha dari kelas X-MIPA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Gembalong akan mempresentasikan tentang mengenai bakteri. Pengertian yang pertama ada pengertian bakteri. Bakteri dari kata Latin bacterium, kata jamak bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat ke manusia di bidang diantaranya pangan, pengobatan, dan industri. Bakteri bisa hidup di 3 alam, yaitu darat, air, dan udara. Berikutnya adalah bentuk-bentuk bakteri. Bakteri memiliki berbagai bentuk, mulai dari bola sampai batang dan spiral. Sebagai organisme prokariotik, bakteri tidak memiliki membran inti atau nukleus, dan organ lain yang terbungkus membran atau seperti mitokondria. Contoh lain adalah dari segi nama. Contoh 1 Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus. Bakteri tersebut berbentuk basil. Berikutnya adalah struktur tubuh bakteri. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel supaya tak mudah rusak. Yang kedua, membran plasma berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. Yang ketiga, pili. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang keempat adalah flagia. Fungsinya untuk alat pergerakan. Nomor kelima adalah sitoplasma, berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme kecil. Berikutnya adalah klorosom, berfungsi untuk mengadakan fotosintesis yang cuma mampu dilakukan di bakteri fotosintetik. Berikutnya ribosom, berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Berikutnya mesosom, membentuk sel dinding baru saat pembelahan sel. Nukleoid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. DNA materi genetik yang sebagian besar untuk penentu sifat metabolisme bakteri. Granula dan vakuola gas berfungsi untuk tempat simpanan cadangan makanan maupun senyawa lainnya yang diproduksi. Berikutnya pilus dan fimbria mendukung bakteri yang melekat di sebuah medium tempat hidupnya. Berikutnya reproduksi bakteri. Yang pertama, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Yang kedua adalah reproduksi seksual. Reproduksi bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang terakhir adalah contoh-contoh bakteri. Nomor 1 Lactobacillus acidophilus ditemukan pada yogurt. Staphylococcus aureus ditemukan pada kulit kita. Escherichia coli atau E. coli ditemukan dalam usus kita untuk membantu pencernaan. Staphylococcus pneumoniae yang menyebabkan pneumonia. Clostridium botulinum yang dapat mencemari makanan kaleng dan menyebabkan botulisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.